Salam dan selamat kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat melalui siaran HCBN Malaysia, saluran Sekolah Sabat Anda. Perbahasan kita pada kali ini yang disediakan melalui pelajaran yang ke-11 bertarikh 10 hari bulan September 2016 bertajuk Yesus memanggil mereka, ikutlah aku. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana kita dapat membuat panggilan untuk mengikut Yesus melalui apa yang Yesus sudah sediakan untuk kita teladani. Ayat Alkitab untuk pelajaran kita diambil dari Yohanes 10 ayat 1 hingga 5 dan ayat 16, Lukas pasal 9 ayat 2, Wahyu 14 ayat 6 dan 7, Lukas 19 ayat 1 hingga 10, Kisah Para Rasul 26 ayat 11 hingga 27, dan Wahyu pasal 3 ayat 20. Ayat hafalan kita dipetik dari Yohanes 10 ayat 5 yang berbunyi demikian. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka, yaitu domba-domba, ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami membahas pelajaran Sekolah Sabat untuk minggu ini, biarlah hati kami mendengar hanya bisikan Roh Kudus, agar setiap pelajaran yang sudah disediakan untuk kami bahas bersama akan terserap di dalam fikiran kami dan hati kami, dan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Pada tahun Masihi 362, Maharaja Rom bernama Julian telah melancarkan kempen untuk memulihkan agama kekafiran. Agama Kristen ketika itu dilihat seperti sedang mengambil alih Empire Rom. Dalam nasihatnya kepada para imam kafir, Julian menyuarakan kebimbangannya dan memberikan petunjuk mengapa agama Kristen berkembang dengan sangat cepat. Dia berkata, apabila orang miskin dibiarkan oleh para imam kafir, umat Kristen yang setia telah memperhatikan hal ini, dan mereka telah menumpukan perhatian mereka kepada hal-hal kebajikan. Mereka bukan sahaja membantu orang miskin dari kalangan mereka, tetapi juga dari kalangan kita. Setiap orang dapat melihat bahwa kita sangat kurang memberi bantuan kepada mereka. Demikianlah dikatakan oleh Julian. Orang Rom berpendapat bahwa agama Kristen akan hilang setelah pemimpin mereka, yaitu Yesus Kristus, telah tiada. Sebaliknya, semakin bertambah bilangan rakyat Rom yang mengikuti Yesus. Salah satu daya tarikan yang dipamerkan oleh umat Kristen ketika itu ialah menunjukkan kasih serta memenuhi keperluan asas orang awam yang berada di sekeliling mereka. Itulah yang Yesus lakukan ketika dia berada di sini, dan itulah yang harus dilakukan oleh para pengikutnya juga pada hari ini. Tidak heranlah apabila diundang untuk mengikut Yesus, ramai orang yang berbuat demikian dan menjadi Kristen. Setelah bergaul rapat dengan orang ramai, lalu Yesus mengundang mereka, ikutlah aku. Kita juga dipanggil kepada seruan yang penting ini, yaitu mengundang orang untuk mengikuti Yesus agar mereka mendapat keselamatan. Langkah-langkah yang perlu diambil adalah seperti berikut. Mengenali gembala kita, yaitu mengenali Yesus Kristus dengan lebih dekat. Mencari yang hilang, ramai umat Tuhan dan juga yang lain perlu dicari. Membina jambatan, masyarakat yang tidak dapat dihubungi perlu kita bina jambatan. Menjadi saksi, kita harus menjadi saksi agar lebih ramai yang mengikuti Yesus. Dan akhirnya membuat panggilan. Saudara, dalam mengenali gembala kita, ayat yang kita petik dari Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Domba-domba akan mengenali suara gembala mereka dan mengikut dia.
Namun ada yang bertanya, bagaimanakah saya dapat mendengar suara Yesus dan membezakannya daripada suara musuh? Ada 5 cara untuk kita mengenali suara Yesus. Pertama, melalui kontak kita dengan alam semula jadi, yaitu tumbuh-tumbuhan walaupun dicemari dosa, namun masih lagi kelihatan tangan Tuhan sebagai pencipta. Juga melalui perlindungan luar biasa dan fakta, pengalaman-pengalaman kita yang dilindungi secara luar biasa, melalui pengaruh Roh Kudus di dalam hati kita. Juga melalui perkataan dan perbuatan oleh orang-orang yang mengikut Yesus. Dan seterusnya melalui firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Apabila dengan pertolongan Allah kita dapat membezakan dan mengikuti suara Yesus, maka kita bersedia untuk memimpin orang lain kepadanya. Kita juga harus meniru sifat Yesus dan memantulkan tabiatnya yang tidak mementing diri sendiri, serta memiliki kesediaan sejati untuk melayani orang lain. Apabila orang lain mengenali kita dengan lebih baik, maka itulah masa untuk memimpin mereka kepada Gembala Agung dan mengajar mereka untuk mengenali suaranya dan mengikuti Dia. Seterusnya, umat Allah juga dikehendaki untuk mencari yang hilang. Seruan ini berdasar kepada perumpamaan mengenai domba yang hilang. Dalam Lukas 15 ayat 4 kita baca, "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya?" Saudara, walaupun Allah boleh menarik orang ke tempat di mana kita berada, namun bukan cara itu yang diajarkan kepada kita. Kita diminta mengikuti contohnya, yaitu pergi mencari orang yang hilang. Di manakah kita mencari orang yang hilang? Ada 3 yang dicadangkan, yaitu kita keluar mencari umat Advent, yaitu umat gereja kita yang telah lama hilang. Kita juga mencari umat di gereja Kristen yang lain. Dan kita juga mencari mereka yang berada di luar dari gereja Kristen. Walaupun mudah untuk kita mencari suatu kelompok tertentu, kita harus jangan lupa bahwa semua kelompok masyarakat ini perlu dicari, diselamatkan, dan dibawa masuk ke dalam kandang. Seterusnya, satu perkara penting ialah membina jambatan. Kita dahului ini dengan membaca ayat di dalam Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara penonton yang dihormati, ada kumpulan masyarakat yang sukar untuk dihubungi atau didampingi, atau mereka yang tidak dapat berhubung dengan kita. Maka oleh itu, sebuah jambatan harus dibina untuk memudahkan hubungan itu dilakukan. Contohnya, Zakius, karena tubuhnya yang rendah, dia tidak dapat berjumpa dengan Yesus. Tetapi Yesus telah memberikan dia satu jambatan dalam bentuk undangan sendiri agar dapat bertemu secara pribadi dengannya. Kita perlu menjadi mata rohani agar dapat membina jambatan di antara Yesus dengan orang ramai yang tidak dapat melihat Yesus. Tetapi kita bertanya, dengan apakah kita bangunkan jambatan itu? Sedang penonton, kita umat Tuhan itu adalah jambatan. Umat Kristen yang benar-benar mengasihi Tuhan dan bersemangat untuk memupuk satu persahabatan yang berkekalan. Jika kita yakin secara mendalam tentang kasih dan rahmat Allah terhadap orang berdosa, maka dengan penuh semangat
kita akan mencari di kalangan orang ramai yang hidup rohaninya rendah. Dan dengan kasih dan keprihatinan, kita akan memimpin mereka kepada Kristus. Ini membawa kita kepada salah satu ajaran Kristus yang sama pentingnya dengan ajaran-ajaran yang lain. Dan itu adalah harapan Yesus untuk kita menjadi saksi. Kita baca dalam Lukas 21 ayat 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Di antara cara untuk bersaksi ialah memupuk persahabatan, memperhatikan keperluan mereka, memenuhi sejauh mana kemampuan kita, berdoa untuk mereka, dan membuat mereka percaya kepada kita. Semua nilai ini tergolong di dalam rencana Allah dalam cara kita bergaul dengan manusia. Berdiam diri tidak akan membuahkan sebarang hasil. Kita harus membawa mereka kepada Kristus. Mempamerkan Yesus menerusi hidup kita adalah tumpuan utama kita. Dalam melayani orang lain dan untuk mendapat kepercayaan dan keyakinan mereka, kita perlu memperkenalkan Yesus ke dalam hidup mereka. Dan cara paling berkesan untuk melakukan hal ini ialah melalui kesaksian pribadi, yaitu memberitahu bagaimana Yesus telah mengubah hidup kita. Akhir sekali, dalam menjayakan panggilan untuk mengikuti Yesus, kita harus membuat panggilan. Kita baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengannya, dan dia bersama-sama dengan aku. Sidang penonton yang dihormati, walaupun kita tidak menyadarinya, namun kita semua dipanggil oleh Roh Suci. Ia adalah berupa sentuhan Yesus ketika dia mengetuk pintu hati kita. Apabila ada orang yang teragak-agak mendengar dan membuka walau separuh pintu hatinya sekalipun, untuk melihat siapa gerangan yang memanggil, maka Yesus melalui diri salah seorang daripada anak-anaknya, yaitu kita yang setia, harus muncul di hadapan mereka. Oleh karena kita tidak tahu siapa yang bersedia untuk menerima panggilan itu, atau siapa yang belum bersedia, dan bila masa untuk membuat panggilan tersebut, maka kita perlu sentiasa berhubungan dengan Allah. Dia akan membantu kita untuk membuat panggilan itu tepat pada waktunya. Panggilan ini tidak boleh ditangguh-tangguh. Dan jangan kita biarkan orang tertunggu-tunggu tanpa membuat pilihan untuk menerima Yesus. Satu pertanyaan untuk masing-masing kita jawab sendiri. Adakah kita berada di pintu hati orang tertentu ketika dia membuka hatinya kepada Yesus, lalu kita memperkenalkan Yesus kepada mereka? Saudara, sila jawab sendiri. Seterusnya, saya ingin membaca petikan tulisan Ellen White dari Christ the Great Teacher, muka surat 187. Kristus telah mengajar para utusannya kasih yang sama yang ada padanya dalam mencari orang yang hilang. Kita jangan sekadar berkata, mari. Terdapat di antara mereka yang mendengar panggilan itu, tetapi telinga mereka terlalu tumpul untuk dapat memahaminya. Mata mereka terlalu buta untuk dapat melihat sesuatu yang baik yang telah disediakan untuk mereka. Ramai yang sadar tentang kemerosotan diri mereka. Lalu mereka berkata, saya tidak layak dibantu, tinggalkan saya seorang diri. Namun para pekerja Tuhan harus jangan putus asa. Layani dia dengan kelemah lembutan dan sikap kasih sayang yang mendalam. Anda perlu meningkatkan semangat, harapan, dan kekuatan Anda. Jika Anda ingin berjalan dengan Tuhan dalam iman,
Dia akan berikan message itu kepada Anda untuk Anda sampaikan. Orang yang menerimanya akan dapat melihat kasih yang Anda tunjukkan dan juga melihat bahayanya jika mereka menolak kurnia kasih Allah itu. Sebagai mengakhiri, kesimpulannya adalah seperti berikut. Peringkat terakhir yang penting dalam kaedah pelayanan Yesus mengalir secara semula jadi daripada 4 langkah yang telah kita pelajari. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh mengambil langkah ini sambil lewat dengan mengharapkan ia terjadi dengan sendirinya. Kita perlu berdoa, memohon Tuhan untuk menyediakan laluan bagi kita untuk menggesa orang lain agar mengikuti Dia. Sekian, terima kasih karena bersama kami dalam rancangan ini, dan kita berjumpa lagi melalui siaran yang akan datang. Salam dari kami di HCBN Malaysia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di atas perbahasan pelajaran Sekolah Sabat yang kami sudah sampaikan. Biarlah ini terserap di dalam minda dan hati kami, dan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.